فعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد فهذا قربه لحضرته وهذا أشكه فهو بعيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu, duduk di taman-taman surga, di tempat yang paling Allah cintai, yaitu ahabbul buqa indallahi masajiduha, yaitu masjid. Jangan lupa niat kita di sini tidak hanya mencari ilmu, namun juga niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Niat kita beriktikaf di masjid ini. Ikhwatul iman jamaah sekalian, melanjutkan kajian tadabbur dan tafsir Al-Qur'anul Karim, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kisah-kisah dari Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana mereka menyampaikan risalah, bagaimana dakwah mereka bersama kaumnya, termasuk bagaimana kita mendapatkan sebuah gambaran tantangan dakwah dalam setiap penyampaian, dalam setiap mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Dan setiap dari kita memiliki tugas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, bagaimana kita menjadi penyampai kebaikan, mengajak ke dalam kebaikan, dimulai dari diri kita dan yang paling dekat adalah keluarga kita, sahabat, kerabat kita. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian tafsir dan tadabbur ayat Al-Quran ini sampai pada surat Al-A'raf ayat ke-146. InsyaAllah kita bahas sampai 147, di mana pada ayat-ayat ini kita akan mendapatkan bagaimana gambaran orang-orang yang jauh dari hidayah Allah, jauh dari petunjuk Allah, sehingga jikalau hal tersebut terus berketerusan seperti itu, maka amalannya di dunia akan sia-sia dan dia akan kembali dalam keadaan hina dan nestapa. Harapannya ikhwatal iman, semoga kita dengan belajar dua ayat ini nantinya bisa kembali menjadi orang-orang yang tawaduk, kembali menjadi orang-orang yang bisa menerima hidayah Allah. Ibarat bumi, kita sudah menjadi bumi yang subur, menjadi bumi yang siap ditanam, dan kita berharap hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai kita sebagaimana yang selalu kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya bacakan terlebih dahulu surat Al-A'raf ayat ke-146 hingga 147. Monggo bisa disimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi
يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatal iman jamaah sekalian, ayat ini tidak hanya diberikan kepada kaumnya Nabi Musa atau Fir'aun dan para pembesarnya, tetapi juga diserukan kepada semua kaum termasuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak berlaku sombong dan tidak menyombongkan diri, karena kesombongan itulah yang membuat kita terhalang dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidup ini tanpa tuntunan akan menjadi bermasalah. Ketika orang bingung arahnya, mau kemana hidupnya, mau kemana endingnya, maka disitulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat kita butuhkan. Dan hidayah itu terus kita cari, dan semoga usaha kita hadir di masjid yang mulia ini, hadir dalam majlis ilmu ini, bagian dari cara kita menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi dalam solat telah dibacakan oleh imam kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Untuk mendapatkan hidayah itu haruslah bersungguh-sungguh, tidak boleh leyeh-leyeh, tidak boleh santai-santai, tetapi bagaimana kita menjemput hidayah itu dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar nantinya akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman jamaah sekalian, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat ke-146, sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu, akan aku palingkan, an ayati, dari tanda-tanda kekuasaanku. Al-Quran ini juga termasuk tanda kebesaran Allah. Mukjizat-mukjizat yang sudah Allah berikan kepada para rasul dan nabinya itu juga bagian dari kebesaran Allah. Dan bahkan semua ciptaannya yang ada dalam diri kita, termasuk diri kita sendiri, yaitu juga langit, kemudian juga pergantian siang dan malam, semua itu adalah kebesaran Allah. Namun bagi mereka yang senantiasa bertakabur, Allah sudah memberikan janjinya, sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kebesaranku, kekuasaanku, yaitu Allah, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Sehingga apa? Wa iyyarau kulla ayatin, dan jikalaupun mereka ini melihat setiap dari tanda-tanda kebesaran itu, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman, tidak akan mengimani kepada itu. Di bacaan lain, wa iyyurau, walaupun diperlihatkan kepada mereka, itu tidak akan membuat dia mendapatkan hidayah. Tetapi sebaliknya, terkadang ketika mereka nantinya melihat jalan keburukan, justru mereka ambil itu sebagai jalan. Ini sejelek-jeleknya orang ketika sudah dikunci hatinya dan dia tidak mengindahkan
Jadi kalau yang pertama, wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha, dia tidak akan mau mengimani setiap ayat bukti kebesaran Allah. Wa iyarau sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila, dan andai saja mereka melihat jalan yang penuh petunjuk di dalamnya, maka mereka pun tidak akan mendapatkan dia itu menempuh jalan-jalan kebaikan itu. Namun wa iyarau sabilal ghayyi, namun ketika mereka itu diperlihatkan melihat jalan kesesatan, yattakhidhuhu sabila, anehnya mereka justru menjadikannya atau menempuhnya sebagai jalan kehidupan. Dzalika bi annahum, sebab utamanya adalah dikarenakan mereka kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka senantiasa lengah dan lalai terhadapnya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, dalam hidup ini sudah Allah tentukan dua jalan kebaikan dan keburukan, dan jikalau kita terpaksa menempuh jalan keburukan, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja, maka jangan menyalahkan Allah. Fala talumanna illa nafsak, tetapi salahkan diri kalian. Wa hadainahun najdain, karena Allah sudah memberikan dua jalan itu, dan Allah senantiasa memerintahkan kita untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, untuk menempuh jalan menuju surga, dan melarang kita menempuh jalan-jalan kesesatan. Namun demikian, ketika perilaku kesombongan itu sudah masuk dalam diri seseorang, bahkan kesombongan itulah dosa yang membuat iblis itu diusir dari surganya Allah. Begitu juga kesombongan itulah yang menghalangi hidayahnya masuk kepada Fir'aun dan kaum-kaumnya dan pembesar kaumnya, sehingga walaupun bertubi-tubi bukti kebesaran Allah diberikan dari masa ke masa, berjarak dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, namun itu tidak bisa menghantarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kesombongan yang mereka miliki, dan janji Allah, sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Maka kunci utama kalau kita ingin mendapatkan hidayah itu adalah bagaimana kita mengikuti apa yang sudah diberikan oleh Allah jalannya, yaitu menjadi orang-orang yang tawaduk, tidak mudah menyucikan dirinya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dan juga walaupun kita ini merasa status kita lebih tinggi atau lebih kaya atau lebih cerdas, karena seseorang itu ketika diberikan nikmat kekayaan yang berlebih, kecerdasan yang berlebih, kemudian kekuasaan yang berlebih, potensi untuk kesombongannya lebih besar, ikhwatal iman. Bahkan kesombongan antara satu dan yang lain, antara manusia dan yang lain, itu akan menjadi potensi yang lebih besar lagi. Oleh karenanya Nabi SAW menyampaikan an Iyad bin Hamar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku agar kalian ini berlaku tawadhu, rendah hati, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada kezaliman antara satu dan yang lainnya, wala yafkhara ahadun ala ahadin, dan tidak merasa tinggi, merasa besar antara manusia yang satu dan yang lain. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Bagi kita yang berkecimpung di dalam dunia akademik misalkan, bisa jadi seorang dosen terpancing untuk bisa takabur dengan ilmu yang dimilikinya terhadap mahasiswa yang diajarnya. Begitu juga seorang mahasiswa yang melihat dosen muda yang masih menganggap dirinya itu seumuran dengan dia, maka juga bisa potensi untuk mendapatkan sifat takabur ini. Sehingga apa? Ilmu yang didapatkannya tidak barokah, atau terkadang ilmu yang didapatkannya tidak maksimal. Ketika ada seorang mahasiswa presentasi, ketika dosennya sudah melihatnya dengan penuh kesombongan dan
penuh meremehkan dan melalaikan, maka tidak akan dapat apa-apa seorang dosen ini dari apa yang disampaikan oleh mahasiswanya. Padahal kalau kita menjadi gelas kosong, penuh dengan ketawaduan, meletakkan diri kita pada tempatnya yang mana di sini perlu kita ini menundukkan hati kita, insya Allah akan ada ilmu, akan ada hidayah yang akan kita dapatkan dari mereka. Ikhwatal iman jamaah sekalian, yang lebih parah jikalau hal tersebut terjadi dalam agama kita, di mana dalam tafsirnya ayat ke-146 ini juga bermacam-macam, seperti bagaimana tatkala kita tidak bisa duduk bersabar ketika kita ini belajar ilmu, khususnya ilmu ini adalah ilmu akhirat yang bisa menunjukkan kita ke jalannya Allah, maka disitulah kesombongan itu ada, maka disitulah kebodohan itu akan kita rasakan selama-lamanya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, hal tersebut terlihat misalkan ketika kita belajar kepada seorang guru namun kita tidak menyukai apa yang disampaikan olehnya padahal itu adalah benar, dan menolak kebenaran itu bagian dari kesombongan, entah karena ego kita, entah karena kita merasa kamu tuh siapa kok ngomong seperti itu. Maka disitulah ikhwatal iman, orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak akan mendapatkan ilmu, di mana ilmu itu bagian dari hidayah Allah. Dikatakan oleh ba'dus salaf, la yanalal ilm, tidak akan mendapatkan ilmu hayyun wala mustakbir, orang yang menyombongkan dirinya. Bahkan dikatakan man lam yasbir ala dhullit ta'allum sa'atan baqiya fi dhillil jahl abadan. Jadi orang malam yasbir ala dhillit ta'allum, yang dia tidak mau bersabar dengan susah payahnya mencari ilmu, mungkin dia datang, mungkin nanti dimarahin oleh gurunya karena keteledorannya dalam hal sesuatu, atau mungkin juga ada kesalahan-kesalahan dalam belajar ilmu, baik itu membaca Al-Quran atau memahami kandungannya. Nah, ini ikhwatal iman, maka dia akan merasakan sengsaranya kebodohan selama-lamanya. Begitu juga ikhwatal iman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Dikatakan juga dalam tafsirnya bahwasannya maksud dari ayat ini akan Allah halangi orang itu memahami Al-Quran dan memahami isi dari Al-Quran itu bagi mereka yang hanya penuh kesombongan dalam belajarnya, entah itu salah niat, sehingga innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau orang belajar Al-Quran niatnya sudah tidak ingin mendapatkan hidayah Allah, justru niatnya ingin mencari-cari kesalahan Al-Quran itu dan ingin menjadikan itu sebagai merusak agama Islam dari dalam, walaupun itu sulit, bahkan tidak mungkin, karena apa yang sudah Allah sampaikan inilah sesuai dengan apa yang sudah kita rasakan dalam kebenarannya. Maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah dan tidak mendapatkan hidayah petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dihalangi oleh Allah, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Kemudian ayat berikutnya, dan sebelum masuk pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Bagaimana bentuknya orang itu mendustakan ayat-ayat Allah? Tidak hanya dalam bentuk lisan saja, bisa jadi dengan perbuatan-perbuatannya, apalagi ketika dihubungkan dengan wa kanu anha ghafilin. Bagaimana gambarannya orang yang lalai terhadap apa-apa yang sudah Allah berikan. Ghafilin di sini bisa juga lalai di sini, lalai terhadap peringatan itu sendiri, atau
tidak mau mengamalkan apa yang sudah ada di situ, di petunjuknya. Atau lalai di sini maksudnya adalah wa kanu anha ghafilin, maksudnya lupa dan lalai akan balasan yang Allah siapkan. Jadi kalau orang-orang soleh biasanya lalai, kurang dia itu memahami misalkan pahala yang Allah janjikan untuk hadir sholat subuh berjamaah di masjid, yang mana diumpamakan andai saja dibayar cash kontan di dunia ini, setiap muslim, setiap mukmin laki-laki yang balik mukallaf itu akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah ini, walaupun dia ngesot-ngesot, walaupun berangkang-berangkang. Namun terkadang kita lalai dengan pahala dan janji Allah ini, akhirnya ada rasa malas, jadi ada rasa kurang mengindahkan dan seterusnya. Itu orang-orang soleh penyakitnya begitu biasanya, Pak. Futurnya itu keluar dari situ. Namun kalau orang toleh, orang yang lebih parah dari itu, ini dia lalai terhadap apa? Bukan hanya janji Allah, dia sudah disibukkan dengan keduniaannya. Wah, sudah hidup sudah enak begini kok. Dan lebih parah lagi ketika lalainya itu bukan hanya nikmat Allah yang dilalaikan, tetapi azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan ketika kita ini diberikan godaan berupa kemaksiatan mata, kemaksiatan riba, kemaksiatan dosa-dosa besar lainnya, atau kemaksiatan memutus silaturahim karena adanya harta warisan dan lain sebagainya, lalai kita terhadap ancaman Allah. Orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya, baik itu dalam urusan larangan riba, larangan sihir, larangan pokoknya macam-macam, dia lupa akan azab Allah, maka inilah juga yang disebut dengan kategori wa kanu anha ghafilin. Dan biasanya lalai itu biasanya diawali dengan apa? Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Gak percaya, nantang, melanggar, begitu. Dikatakan kamu kok begitu? Bukankah itu haram ya? Apa itu kan katanya kamu, ikut pendapatnya kamu lah. Kalau saya nggak memahami seperti itu, seperti ini cara memahami ayat itu. Bisa jadi begitu, Pak. Jadi diawali dengan keilmuan yang salah, bisa. Diawali dengan memahami dengan cara yang salah, bisa. Atau bahkan dengan niat yang salah, bagaimana memeluntir atau mengarahkan ayat-ayat itu ke jalan yang tidak benar. Oleh karenanya ikhwatal iman, dalam belajar tafsir ini, belajar tadabbur ini, kita senantiasa menyandarkan pendapat-pendapatnya kepada salafun saleh, para ulama kita terdahulu, mereka yang sudah ahli dalam tafsir. Hanya saja kita nantinya membawa dalam kehidupan kita, mungkin aplikasi dalam kehidupannya berbeda karena zamannya berbeda, namun secara esensialnya, secara isinya semuanya akan sama. Kalau haram, haram sampai hari kiamat. Kalau wajib, wajib sampai hari kiamat. Ikhwatal iman jamaah sekalian, walladzina kadzdzabu biayatina. Kemudian di ayat ke-147, orang-orang yang senantiasa mendustakan bukti-bukti kebesaran kami, waliqa'il akhirah, dan juga mendustakan pertemuannya nanti dengan Allah di akhirat, habitat a'maluhum. Habitat a'maluhum ini adalah sia-sialah amal mereka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mereka yang beramal kebaikan walaupun sebesar dzarrah akan diberikan, begitu juga ganjarannya. Bagi barang siapa mereka yang mengamalkan amalan kemaksiatan walaupun sebesar dzarrah atau biji atom, akan juga diberikan balasannya. Dalam pepatah Arab disebutkan kama tadinu tudan. Bagaimana anda ini berhidup, menjalani hidup, menjalani ketaatan kepada Allah, melanggar terhadap larangan-larangan Allah, maka seperti itulah Allah akan membalas. Seperti itulah Allah akan memberikan ganjaran. Sehingga kedudukan kita di sisi Allah
yang menentukan adalah kita sendiri. Semua jalannya sudah Allah berikan. Jalan kebaikan sudah Allah tunjukkan. Jalan keburukan sudah Allah berikan. Dalam artian dilarang kita untuk mengikutinya. Sebagaimana yang mana pertemuan yang lalu kita telah mengambil sebuah pelajaran fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Dalam Taurat saja seperti itu. Diperintahkan kita untuk mengambil semua perintah dan larangan ini dengan penuh kekuatan. Semakin kita masuk pada zaman akhir, semakin berat dalam mencengkram atau menjadikan sebuah tuntunan ini, yaitu Islam ini, yaitu tuntunan kehidupan yang semakin kuat. Karena godaannya semakin luas, godaannya semakin besar, dan kelalaian kita dalam hidup ini akan juga semakin besar. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Katakan dalam tafsir Ibnu Katsir, innama nujazihim bihasbi a'malihim allati aslafuha in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Jadi jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak adil, pastinya kita akan santai-santai saja. Tetapi karena Allah ini Maha Adil, Dia akan membalas setiap apa yang kita lakukan itu sesuai dengan amalannya, sehingga surga itu pun 10 tingkatan, neraka itu pun 10 tingkatan. Yang mungkin kita sama-sama bertakwa, mungkin ketakwaannya masih kalah dengan yang lain. Yang sama-sama sholat, mungkin sholatnya lebih khusyuk dibandingkan yang lain. Yang sama-sama berdosa, mungkin dosanya lebih parah dibandingkan yang lain. Sehingga zina itu dosa besar. Tapi ketika berzina dengan tetangga, dosanya jauh lebih besar. Atau memakan harta orang lain dengan zalim, itu juga besar dosanya. Tetapi ketika harta yang dimakan itu adalah hartanya anak yatim, itu pun jauh lebih besar. Memberikan sedekah kepada orang lain itu besar pahalanya. Dan lebih besar lagi ketika kita memberikan sedekah itu kepada kerabat kita, sehingga ada silaturrahim, ada tali silaturrahim yang kita sambungkan. Begitu juga yang lain ikhwatal iman. Dan Allah melalui Rasulnya sudah menyampaikan mana dosa-dosa besar, dosa yang paling besar, dan dosa-dosa yang kecil, mana pahala yang besar, pahala yang lebih besar, dan juga yang paling baik dalam amalan-amalan kita. Tentunya setiap kita memiliki prioritas yang jelas, yang wajib-wajib didahulukan, kemudian disusul dengan yang sunnah-sunnah. Jikalau memang sudah bisa istiqamah dua-duanya, itu jauh lebih besar. Setelah kita membahas atau melengkapi atau menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, mari kita tunaikan kewajiban kita kepada hablum minan nas, kepada hubungan antar manusia, yang mana di situ diawali dengan orang-orang terdekat kita, yaitu kedua orang tua kita, istri dan anak-anak kita. Semoga dua ayat ini bisa mengembalikan kita bersemangat untuk menyebut hidayah Allah, tidak bermalas-malasan dalam menyebut hidayah Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa ingat tujuan hidup kita, kemudian juga mengurangi kelalaian kita dari dunia yang memang senantiasa melalaikan manusia ini. Pekerjaan kita tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, justru wajib kita bekerja. Namun ketika kita 24 jam pikiran otak kita hanyalah bekerja terus, padahal ada hak badan kita, ada hak rob kita, ada hak tetangga kita, ada hak juga keluarga kita, maka itulah yang harus kita perhatikan, sesuaikan dengan kadar dan ukurannya masing-masing. Cukup ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.